Udil rindu Indonesia ke tak? Jujur, tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini gua ada satu video guys. Ada satu video yang perlu gue reaction guys. Karena video ini menunjukkan bahwa dulu saya pernah juga mengalami hal yang serupa dengan video yang akan gue reaction ini guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Udil rindu Indonesia ke tak? Jujur, tak. Kenapa pula? Malaysia tuh perfect lah untuk tempat tinggal. Mantan pemain alter ego yaitu Udil kembali menuai hujatan dari netizen Indonesia. Pasalnya saat Udil ditanya oleh salah satu host di Malaysia mengenai Udil rindu tidak dengan Indonesia, Udil pun langsung menjawab, jujur tidak, Malaysia itu perfect untuk tempat tinggal. Udil juga menambahkan, ini saya bukan menjilat karena saya di Malaysia. Jelas itu fakta, aku tidak bisa berbohong soal keindahan Malaysia. Ya gara-gara statementnya tersebut, Udil pun langsung dihujat netizen Indonesia. Bahkan ada yang bilang kacang lupa pada kulitnya. Dan tidak hanya cuma itu, ada juga yang nyuruh buat Udil ganti kewarganegaraan. Dan bahkan nyuruh Udil tidak balik lagi ke Indonesia. Ya tapi kendati demikian, Udil pun langsung memberikan klarifikasi tentang hal tersebut. Yang pada intinya, gua bilang Malaysia bagus bukan berarti Indonesia jelek. Dan gua suka mie goreng bukan berarti gua benci mie kuah. Dan untuk lebih lengkapnya silakan kalian baca sendiri. Di sini gue pernah ngalamin hal yang sama seperti ini guys. Pernah dulu di waktu saya itu baru-barunya membuat video, membuat YouTube gitu ya. Jadi baru-baru buat YouTube itu aku dapat hujatan yang seperti ini juga gitu. Ada yang bilang gue itu katanya disuruh nggak usah balik lagi ke Indonesia, nggak usah balik lagi, nggak usah disuruh buat KTP di Malaysia, buat IC Malaysia lah gitu ya. Pindah ke warganegaraan lah, gini lah, itulah. Pokoknya semua hujatan ada semua di kolom komentar itu. Kalau nggak salah ini ya, di videoku yang pertama itu, bukan yang pertama sih, tapi udah yang keempat atau yang kelima gitu ya, gua buat video awal-awal buat YouTube gitu. Di situ waduh, gue dihujat habis-habisan guys. Gara-gara di situ gue ngejelasin bahwa di Malaysia itu kita itu kalah maju guys gitu. Gue bilang gitu di video itu, kalah maju dari Malaysia. Lihat nih, gue nunjukin tuh, lihat lewat video itu gue nunjukin, gue tunjuk tuh karena gue waktu itu ngevlog, jadi gue tunjuk tuh keadaan di sana waktu itu di Kuchai Lama guys, di Kuchai Lama. Karena di Kuchai Lama itu ada station yang menurut gue amazing, bagus banget gitu. Stasiun MRT waktu itu masih baru stasiun MRT-nya. Jadi gue datang ke sana dan memberikan pendapat saya itu tentang MRT itu stasiun MRT itu memang luar biasa, memang bagus. Karena MRT yang jurusan Putrajaya itu guys, itu kan masih baru waktu itu. Jadi waduh, gue dihujat habis-habisan guys, karena bilang Malaysia itu lebih bagus gitu, lebih cantik, dan orang-orangnya pokoknya lebih maju lah gitu ya. Orang-orangnya itu orang-orang Malaysia itu lebih tertib gitu. Gara-gara gitu gue dihujat habis-habisan guys gitu. Di video yang tadi itu, ini bilang bahwa tinggal di Malaysia itu indah dengan keindahannya. Sebenarnya gini, kalau dibilang nggak rindu sama Indonesia itu bohong lah ya. Sebagai orang Indonesia yang lahir di sana dan punya keluarga di sana, dan di sini kita hanya merantau, itu bohong lah kalau nggak rindu gitu.
karena kita lahir di sana, punya keluarga di sana, punya semuanya ada di sana. Jadi nggak mungkin kalau nggak rindu gitu, pastinya rindu. Cuman yang beliau tadi bilang itu ya lebih enak di Malaysia, karena di Malaysia tuh sudah melebihi dari enak gue kalau gue bilang ya. Mau jalan siang, mau jalan apalagi siang ya. Mau jalan tengah malam kayak, mau jalan malam kayak, mau jalan pukul 2, pukul 3 kayak, pukul 3 malam, pagi gitu. Itu nggak ada masalah, nggak ada orang yang ganggu, nggak ada, karena di sini tuh selain minim dari tindak kejahatan, aman gitu ya, aman juga. Polis di sini tuh menjaganya itu sampai larut malam dan patroli gitu, jalan gitu guys, jalan mengelilingi bandar di kampung-kampung gitu, masuk guys gitu. Jadi benar-benar menjaga gitu, jalan keliling ketika larut malam, ketika malam gitu, ketika pagi gitu. Beda dengan di tempat kita, apalagi di tempatku guys. Polisi itu kalau di tempatku guys, itu kalau sudah ada kejadian gitu, misalnya ada orang kemalingan, ada orang kena rompak, kenapa, itu pun bukan terus datang guys. Bukan terus datang, susah banget mau datang. Mungkin di teleponnya sama masyarakat itu pukul 1, yang datangnya itu paling tak pukul 4, pukul 5 baru datang. Ini real fakta. Tapi di Malaysia ini, kita ini telepon ke balai gitu, bahwa di sini ada kejadian gini ini. Mungkin dalam 10 atau paling lambat lah kalau traffic jam ke apa, 30 menit langsung datang guys. Kadang kalau larut malam itu, kalau malam kan nggak ada traffic jam, jadi bisa cepat penanganannya itu cepat. Itulah mungkin salah satu penyebabnya kenapa di Malaysia ini aman gitu daripada di Indonesia gitu. Lebih aman di sini, mau jalan tengah jalan tuh nggak, mau jalan tengah malam gitu berani gitu, nggak takut gitu guys, enak gitu. Dan bukan hanya itu guys, di sini itu juga di Malaysia ini selain keseimbangan, kita bekerja misalnya beda dengan di Indonesia. Kita bekerja misalnya gaji 100 ringgit, kita makan itu paling enggak, kalau ini makan di restoran yang gue bilang, habis 30 ringgit ini udah 3 kali makan guys. 30 ringgit kalau satu orang ya, 30 ringgit ini udah 3 kali makan. Intinya kita bisa menyimpan sudah 70 ringgit dalam satu hari. 70 ringgit dalam satu hari. Ya dipotong minyak mungkin tersimpannya 50 ringgit lah gitu. 50 ringgit guys, kalau duit Indonesia itu sudah sekitar 180-an ribu guys, 180-an ribu. Sedangkan di Indonesia kita misalnya punya gaji 100 ribu, kita kerja di Indonesia ini, makannya itu nggak akan cukup. Itu paling nggak makan satu kali itu paling nggak 15 ribu. Kalau 3 kali udah 45 ribu. Rokoknya 20 ribu. Hitung sendiri udah. Minyak di sana, petrol, minyak bensin sekarang udah 12 ribu. Ayo, 45 ribu tambah 20 ribu, 65 ribu. 65 ribu ditambah petrol lagi. Petrol udah 12 ribu sekarang. 12 ribu. Udah berapa itu? 77 ribu. Wah, tinggal berapa? Tinggal 28 ribu guys, 28 ribu. Itu kalau nggak ada ini, nggak ada itu, kalau rumah nggak nyewa. Karena anak-anak muda sekarang itu banyak yang ngontrak, kata orang sana. Ya sewa rumah lah di Indonesia juga. Sama juga. Jadi kalau dibilang lebih enak di Indonesia apa di Malaysia, kalau ada orang tanya lebih enak di Malaysia atau di Indonesia, ada 2 faktor sebenarnya guys, ada 2 faktor. Kalau dibilang lebih enak di Malaysia, ya lebih enak di Malaysia. Sebagai perantau kita ya, sebagai perantau. Lebih enak di Malaysia, iya memang lebih enak di Malaysia. Kenapa? Penghasilan atau pekerjaan itu kita lebih stabil, uang lebih stabil, kita lebih stabil karena bisa menyimpan dan bisa makan makanan yang enak, yang bergizi gitu ya. Yang bergizi, mau kita makan ayam kayak mau makan daging, itu mau makan setiap hari pun bisa di sini guys gitu, di Malaysia ini. Sedangkan kalau dibilang
enakan di Indonesia. Memang iya enakan di Indonesia kalau punya uang. Ini dengerin. Kalau ada kerjaan, ada punya atau punya uang. Ketika balik merantau dari sini udah punya uang dan bisa buka usaha sendiri, buka kedai kah, buka apa kah, pokoknya buka usaha sendiri gitu. Itu baru enak guys gitu. Itu enaknya gitu. Kalau dibilang nggak usah merantau lah, di sana enakan apa kerja di Indonesia, itu bohong. Kalau ada orang bilang gitu, itu orang-orang yang udah punya uang. Yang bilang gitu orang yang punya uang. Kalau orang-orang seperti kita ini, gue pengen tahu tuh orang tuh yang bilang lebih enak di Indonesia. Gue pengen tahu siapa yang ngomong gitu. Iya bener. Di Indonesia tuh gue udah paham sendiri, udah karena gue lahir di Jakarta dan gue tahu kehidupan di Jakarta, gue tahu kehidupan di kampung di Jember sana, di Jawa Timur ya. Karena orang tuaku orang Jawa Timur, dulu orang tuaku merantau ke Jakarta, lalu hidup di Jakarta, gue lahir di Jakarta gitu. Ketika 1998 ada kerusuhan di Jakarta, gue balik ke Jember. Disitulah gue hidup di Jember sampai besar, sampai sekolah, mengajinya di sana, sekolahnya di sana. Lalu saya memutuskan untuk datang ke Malaysia, bekerja di Malaysia gitu guys. Jadi sekian, mudah-mudahan ini sama sebenarnya, cerita itu sama guys dengan gue yang dihujat habis-habisan. Dihujat gue habis-habisan guys. Iya bener, tapi nggak apa-apa. Yang penting gue udah menceritakan sesuai apa yang fakta yang ada di Malaysia. Nggak gue tutup-tutupin, nggak gue mengeluarkan cerita bohong, nggak menipu, nggak membuat fitnah, nggak membuat berita hoax. Ya sudah, kalian mau percaya, kalian mau benci sama aku, ya silahkan. Itu berarti kalian tidak mau kebenaran, gitu aja. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys.